Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yona Cecilia Octaviani Manurung, NPM 20130240009, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung 2020. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua tahapan, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis tidak terjadi reduksi pada jumlah kromosom, sedangkan meiosis terjadi reduksi pada jumlah kromosom. Nah, berikut ini adalah animasi proses terjadinya mitosis dan meiosis. Dan berikut ini adalah jumlah sel anakan yang dihasilkan oleh pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut dengan diploid atau 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir pembelahan ini adalah dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Kemudian ada ciri-ciri tahapan mitosis. Yang pertama, interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anak baru dengan sel pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Kemudian ada profase yang ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin. Metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator, dan anafase ditandai dengan kromosom yang mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan ditarik oleh benang-benang spindel. Kemudian ada telofase yang terbagi menjadi dua sel anakan. Nah, berikut ini adalah gambar mengenai proses pembelahan mitosis. Ada interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase awal, dan telofase akhir. Nah, pembelahan interfase pada mitosis yaitu tahap di mana persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadinya proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu G1 atau GAP1, S atau sintesis, dan G2 atau GAP2. Nah, fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pembentukan sel. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Dan fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Profase. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan berbentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Pada proses metafase, terbentuk benang-benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Kemudian ada fase telofase, yakni kromatid telah sampai pada kutub yang berlawanan, dan kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Kemudian, meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau 2 kalinya mitosis. Nah, sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis sebelumnya. Kemudian berikut adalah gambaran bagaimana proses terjadinya pembelahan pada meiosis 1. Fase pembelahan meiosis 1 ada fase profase 1, yaitu membran inti mulai menghilang, terbentuknya gelondong atau pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Kemudian ada metafase 2, yaitu
Kromosom homolog tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berkaitan dengan benang-benang spinal pada bagian sentromernya. Kemudian anafase, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 ini yakni membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian ada telofase 1, yaitu retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk dan terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Kemudian fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama yaitu profase 2. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap yang lainnya. Kemudian ada metafase 2, yakni setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik pada bidang kuator dan terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya pada bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian anafase 2, yakni spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir anafase ini membran sel mulai melekuk. Pada telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin, terjadi sitokinesis, sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Berikut tabel perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan pada jumlah pembelahan, mitosis hanya satu pembelahan, dan meiosis biasanya 2 pembelahan dan lebih bertahap. Tujuannya untuk reproduksi aseksual mitosis dan reparasi sel. Dan mitosis juga untuk berkembang biakan organisme eukariotik uniseluler. Sedangkan meiosis membutuhkan rekombindan dan proses reproduksi seksual juga untuk mengurangi jumlah pada kromosom. Kemudian isi duplikasi pada mitosis kontennya berupa kromosom dan materi sitoplasma. Sedangkan pada meiosis tidak duplikasi kromosom dan sitoplasma pada pembelahan pertama. Pembelahan kedua sama dengan mitosis dengan jumlah kromosom yang tidak berkurang. Persilangan mitosis tidak terjadi persilangan, sedangkan meiosis terjadi proses persilangan atau crossover. Pada sentromer mitosis terpisah pada fase anafase, sedangkan meiosis sentromernya tidak terpisah pada fase anafase 1, tetapi pada fase anafase 2 meiosis. Sitokinesis pada mitosis terjadi hanya sekali, sedangkan meiosis sitokinesisnya terjadi 2 kali, yaitu pada telofase 1 dan telofase 2. Jumlah sel anak pada mitosis ada 2 sel, sedangkan meiosis ada 4 sel. Sifat sel anakan identik dengan sel induk, yakni mitosis, dan meiosis tidak identik dengan sel induk atau terjadi kombinasi pada gen. Sifat kromosom sel anak hasil pembelahan dari sel induk atau diploid, mitosis diploid 2N, meiosis haploid N. Peran bagi organisme eukariotik multiseluler, mitosis menghasilkan sel somatik dan meiosis menghasilkan sel-sel gamet. Interkinesis pada mitosis tidak ada, sedangkan pada meiosis ada, antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Kemudian ada metafase. Metafase pada mitosis, kromosom berjajar di bidang ekuatorial dalam satu baris, sedangkan meiosis metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuatorial dalam satu baris. Duplikasi kromosom kromatid saudara pada mitosis pada awal profase, sedangkan meiosis pada pertengahan profase atau fase petiket. Sinapsis kromosom homolog pada mitosis tidak terjadi, sedangkan pada meiosis terjadi pada profase 1. Pindah silang crossing over gen pada kromosom, mitosis tidak ada, sedangkan meiosis ada. Sentromer saat anafase terbagi menjadi 2 sehingga kromatid memisah pada anafase saat proses mitosis. Kemudian pada meiosis terjadi pada fase anafase 1, sentromer belum memisah dan sentromer memisah pada saat anafase 2. Kemudian pada anafase mitosis memisahkan kromatid saudara, sedangkan meiosis anafase 1 memisahkan pasangan kromosom homolog dan anafase 2 memisahkan kromatid saudara. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang materi pembelahan sel. Saya Yona Cecilia Oktaviani Manurung, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.